Halo semuanya, selamat datang kembali di Sanca Official. Hari ini kita akan ngebahas salah satu film disaster paling emosional dan realistis. Judulnya Greenland. Film ini bukan tipe yang penuh ledakan doang ya, tapi lebih ke drama keluarga yang harus bertahan di tengah kehancuran dunia. Jadi siap-siap karena banyak momen emosional yang bakal kita bahas bareng. Oke, kalau udah siap, kita mulai. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama John. John merupakan seorang insinyur struktural. John memiliki istri yang bernama Ellison, tapi saat ini hubungannya dengan Ellison sedang tidak baik-baik saja, sampai mereka pisah ranjang. Tapi mereka tidak bercerai demi memberikan kehidupan cemara kepada putra mereka yang bernama Nathan. Nathan ini sedang mengidap penyakit diabetes kronis sehingga harus diberikan insulin setiap harinya. Saat John sedang mempersiapkan untuk acara makan-makan bersama dengan tetangga esok siangnya, terdengar berita di televisi bahwa ada sebuah komet kelar yang sedang menuju planet bumi. Bahkan sudah sangat dekat dengan planet bumi. Tapi para ilmuwan mengatakan kalau sebelum sampai di bumi, kelar itu sudah habis terbakar oleh atmosfer. Saat malam harinya, Nathan sudah tertidur pulas, John pun tidur di ruang tamu. Langit tampak mengeluarkan api efek dari kelar yang sudah semakin mendekat. Saat paginya, entah seperti apa efek dari kelar tersebut, sampai-sampai seluruh televisi menyiarkan berita tentang kelar yang hampir sampai ke bumi. Saat asik berberes, John disuruh oleh Ellison untuk ke supermarket membeli bahan yang akan dimasak saat kumpul-kumpul nanti. John pun pergi bersama Nathan. Saat keluar dari mobil, John melihat banyak sekali pesawat tempur sedang beroperasi. Orang-orang juga menyaksikan pesawat tempur tersebut. Tanpa pikir panjang, John langsung membawa Nathan segera berbelanja. Saat sedang asik memilih makanan, tiba-tiba ponsel John berbunyi. Ternyata sebuah pesan peringatan dari presiden. Tak lama setelah itu, datang panggilan dari Departemen Keamanan, mengatakan bahwa John, istri dan anaknya akan dipindahkan ke bunker di Greenland. Ternyata di televisi pesan peringatan itu juga muncul, tapi Ellison tidak menyadarinya karena ia sedang asik berdandan. John mengamati sekeliling, ternyata hanya dia di sana yang mendapatkan telepon tersebut. Akhirnya John memutuskan untuk segera pulang. Saat sampai di rumah, ternyata sudah banyak tetangga John di rumah. Mereka sedang asik menonton televisi. Setelah selesai berbasa-basi, John langsung menemui Ellison dan menceritakan tentang pesan peringatan yang John terima. Para tetangga memanggil John dan Ellison untuk menyaksikan sebuah kelar yang akan mendarat di lautan. Ya, kelar pun mendarat dan menghasilkan getaran yang sangat dahsyat. John pun kembali mendapatkan pesan di ponsel dan televisi, menyuruhnya untuk segera pergi ke bandara. Para tetangga mencek ponsel mereka, tapi mereka tidak ada mendapatkan pesan apapun. John menerima barcode yang dikirimkan kepadanya untuk diperlihatkan saat sampai di bandara. Para tetangga John pun bubar karena mereka merasa kecewa tidak mendapatkan pesan seperti John. John dan Ellison segera berberes, mempersiapkan keperluan yang akan dibawa, terutama insulinnya Nathan, sembari menenangkan Nathan yang sedang memikirkan nasib kakeknya yang tinggal sendiri di Lexington. Saat itu langit tampak sangat merah berapi-api. John pun bergegas berangkat, tetapi ia dihentikan oleh tetangganya dan kembali menanyakan mengapa mereka tidak menerima pesan untuk dipindahkan ke bunker. John pun tidak tahu kenapa mereka tidak mendapatkan pesan itu, dan waktu pun semakin mepet. Akhirnya John memutuskan untuk segera pergi.
Saat di perjalanan, Ellison mencoba untuk menghubungi ayahnya, tapi tidak tersambung. Di radio terdengar berita kalau Clark terbesar akan mendarat dalam waktu 48 jam lagi dan mampu memusnahkan seluruh umat manusia. Saat itu kondisi jalanan sangat kacau. Banyak terjadi penjarahan dan kriminalitas di masyarakat. Semua jalan tampak macet. John pun mencoba untuk mencari jalan lain dengan cara memundurkan mobilnya agar bisa sampai secepatnya di bandara. Dan di dalam mobil, Nathan nampak sedang kedinginan dan mengambil selimut di dalam tas. Tanpa Nathan sadari, ia telah menjatuhkan insulinnya. Saat sampai di bandara, ternyata di sana macet lagi karena banyak orang-orang yang sedang protes mengapa mereka tidak mendapatkan pesan untuk dipindahkan. John pun segera membawa Ellison dan Nathan dengan menelusuri kerumunan orang-orang hingga akhirnya mereka sampai di depan. Dan John memperlihatkan barcode yang dikirimkan kepadanya dan mereka dipersilahkan untuk masuk dan segera mengantri untuk mendapatkan gelang. Saat sudah mendapatkan gelang, mereka diperiksa dan disuruh untuk memisahkan barang yang mereka bawa. Mereka hanya diperbolehkan membawa satu koper saja, tapi saat mencek barang, John tidak menemukan insulinnya Nathan. John pun segera menghampiri tentara di sana dan menanyakan apakah penerbangan masih lama untuk dilakukan. Tentara pun menjawab sekitar 20 menitan lagi. John pun segera kembali ke mobil untuk menjemput insulin. Excuse me, how long till our plane leaves? 20 tops. Okay. Ellison pun merasa cemas karena John tak kunjung kembali dan orang-orang sudah mulai masuk ke pesawat. Ellison memutuskan meminta kepada tentara untuk menunggu suaminya. Tentara pun menanyakan kenapa John keluar lagi. Ellison pun menjelaskan kalau John sedang mengambil insulin anaknya yang tertinggal di mobil. Mendengar itu, para tentara membawa Ellison dan Nathan menemui atasan mereka. Ternyata yang menderita penyakit kronis tidak diizinkan untuk ikut ke bunker. Ellison pun terus memohon, tetapi komando tetap mengatakan kalau Nathan tidak bisa ikut. Dan komando menelepon tentara yang tadi untuk mengatakan kepada John kalau anaknya tidak bisa ikut. Di sisi lain, John mendapatkan insulin. John disuruh segera masuk ke dalam pesawat. Tapi John tidak melihat Ellison dan Nathan di dalam pesawat. Tiba-tiba seorang penumpang di pesawat itu mengatakan kepada John, kenapa John membawa insulin? Kan orang-orang yang mengidap penyakit dilarang untuk ikut ke bunker. Mendengar itu, John menyadari kalau anak dan istrinya belum masuk ke pesawat. John pun segera minta diturunkan dari pesawat. Di luar pesawat ternyata terjadi penyerangan oleh orang-orang bersenjata dan masyarakat yang tidak terpilih. Mereka berbondong-bondong masuk ke dalam pesawat dan ada satu pesawat yang sedang mengisi bahan bakar tertembak. Dan yang terjadi, dan tentara yang tadi dihampiri John menghampirinya dan memberitahu kalau anak dan istrinya tidak ada di dalam pesawat itu karena yang mengidap penyakit dilarang untuk ikut ke bunker. John pun segera mencari Ellison dan Nathan ke parkiran. Ellison akhirnya meninggalkan sebuah pesan di kaca mobil John yang berisikan kalau dia akan pergi ke utara ke rumah ayahnya. Ellison pun terus berjalan bersama Nathan untuk mencari apotik karena Nathan sedang kumat lagi. John mulai merasa tenang karena sudah menemukan pesan dari Ellison, tapi saat itu pesan yang dikirim John selalu gagal karena sinyal hilang akibat ledakan Clark. Setelah berjalan cukup jauh, Ellison akhirnya menemukan sebuah apotek yang dalam penjarahan. Ellison pun ikut menjara insulin untuk Nathan di sana. Tak berselang lama, tiba-tiba datang sekelompok orang bersenjata dan menembaki semua orang yang ada di sana. Orang-orang itu ingin menguasai apotek dan beruntung Ellison bertemu dengan orang bersenjata yang baik sehingga Ellison dipersilahkan untuk pergi. Saat keluar dari apotek, Ellison bertemu dengan sepasang suami istri. Kemudian ia menumpang dengan mereka karena pasangan itu juga ingin ke utara dan berencana untuk menerobos pesawat. Di tengah perjalanan, pasangan itu memperhatikan gelang milik Ellison
dan berniat merebutnya, lalu menurunkan Ellison di jalan, kemudian membawa Nathan pergi bersama mereka. Akhirnya John mendapatkan tumpangan sebuah truk ke utara. Sesampainya di dalam truk, John berkenalan dengan salah satu penumpang yang bernama Colin. Ternyata Colin juga salah satu orang terpilih. Sepanjang perjalanan, Colin menceritakan kalau di Kanada ada seorang pilot yang sukarela yang bisa membawa mereka ke Greenland. John memutuskan untuk mencari Ellison dan Nathan terlebih dahulu ke rumah ayahnya, kemudian pergi ke Kanada untuk naik pesawat. Ellison sedih, marah, dan kecewa. Ia berusaha untuk mencari tumpangan agar bisa menyusul Nathan. Sampai akhirnya ada rombongan orang yang ingin ke utara. Mereka memberikan Ellison tumpangan dan akhirnya Ellison bisa menyusul Nathan. Di dalam truk ada penumpang yang ingin merebut gelang John dan terjadilah perkelahian. Mereka semua pun terpental keluar dari truk. Nathan dan pasangan itu akhirnya sampai di bandara. Mereka mengancam Nathan untuk mengakui kalau mereka adalah orang tua Nathan. Sesampainya di depan petugas, istrinya memperlihatkan gelang milik Ellison dan suaminya mengaku kalau gelang miliknya dirampas oleh orang di jalan. Dan Nathan pun mengakui kalau mereka bukanlah orang tuanya dan para tentara pun segera mengamankan Nathan dan menangkap pasangan itu. Akhirnya Ellison pun sampai di bandara. Ia menanyakan ke para penjaga tentang Nathan. Tapi karena ramainya orang di sana, para penjaga menyuruh Ellison untuk mencek ke posko-posko. Ellison pun segera mencari Nathan sampai akhirnya menemukan Nathan. Ternyata Nathan sudah membaik karena sudah diberi insulin oleh petugas medis di sana. Dan Ellison juga mendapatkan tumpangan ke utara. Give him some insulin, new pump, guys into a family tent. Paginya John sudah sampai di utara dan John membobol rumah kosong di sana untuk meminta minum, makanan, dan melihat televisi. Untuk mengetahui keadaan planet bumi saat itu. Ternyata saat itu planet bumi sudah sangat kacau karena komet besar akan mendarat kurang dari 24 jam lagi. John segera mencari kunci mobil di rumah itu dan meminjamnya untuk menemui Ellison ke rumah orang tuanya. Sampainya di rumah orang tua Ellison, John kecewa karena tidak menemukan Ellison dan Nathan di sana. Tapi saat genting itu, mertuanya itu masih sempat-sempatnya bermain kartu bersama teman-temannya. Dan saat itu mereka juga memperdebatkan keretakan hubungan John dan Ellison. Dan Ellison pun sampai di pemberhentian bus. Ellison menghubungi rumahnya. Mendengar telepon dari Ellison, John dan mertuanya itu segera menjemput Ellison dan Nathan. Akhirnya, John bertemu kembali dengan anak dan istrinya. Sampai di rumah ayahnya, Ellison melihat televisi. Ternyata akhir dari planet bumi adalah esok pagi jam 8.40-an. Dan bocoran tentang bunker di Greenland yang terletak antara Atlantik dan Arktik. Sesuai dengan informasi yang diberikan Colin saat di dalam truk. John pun memberitahu Ellison cara untuk pergi ke bunker rahasia di Greenland. Walaupun kemungkinan mereka akan ditolak karena gelang milik Ellison sudah hilang, karena dirampas oleh pasangan suami istri tadi. Let's do it. Nathan, come on. Setelah bersiap-siap, John pun segera menemui mertuanya itu. Tapi mertuanya tidak mau ikut ke sana, karena ia bukanlah orang yang akan lari dari masalah. Dan satu lagi, istrinya Mary, ibu Ellison, meninggal di rumah itu. Ellison pun berusaha membujuk ayahnya, tapi percuma. Ia tetap kekeh tidak mau ikut, dan tiba-tiba sebuah kelar jatuh dan menghasilkan getaran yang kuat. Mereka pun segera berlari menemui Nathan dan menenangkannya. John, Ellison, dan Nathan pun berpamitan untuk segera pergi ke Greenland. Mertuanya itu memberikan sebuah senapan kepada John. Setelah berkendara cukup jauh, akhirnya perjalanan mereka diberhentikan karena telah terjadi kecelakaan di sana. Dan di radio terdengar berita peringatan agar orang-orang tidak berada di tempat terbuka.
karena puing-puing kelar sudah melewati atmosfer. Tak lama kemudian puing-puing kelar itu berjatuhan, membuat ketegangan orang-orang yang ada di sana, termasuk John dan keluarganya. Mereka berusaha melarikan diri dari sana. Akhirnya mereka selamat dan sudah sampai di bandara Kanada. Ternyata pesawat akan segera berangkat. John pun segera menghadang pesawat dari depan dengan menerobos gerbang di sana. Pilot pun merasa kesal dengan perbuatan John. Setelah memohon, akhirnya pilot mengizinkan mereka bertiga untuk ikut ke Greenland. Beberapa jam di pesawat, akhirnya mereka sampai di langit Greenland. Tapi tak berselang lama jatuh pecahan kelar. Gelombang getarannya mematikan mesin pesawat, sehingga pilot harus melakukan pendaratan darurat di sana. Mereka pun mendarat dengan selamat, sayangnya sang pilot harus kehilangan nyawanya. John membawa semua penumpang ke arah bunker dan melambaikan tangan kepada tentara yang berjaga di sana. Tentara yang berjaga di sana pun segera mengevakuasi mereka. Sampainya di bunker, langit tampak merah menyala karena kelar terbesar akan segera mendarat. Para tentara menyuruh mereka semua untuk masuk ke bunker. Sampai di dalam bunker, John menenangkan Nathan dan getaran kelar terasa sangat hebat. Sembilan bulan kemudian, dunia terlihat sangat hancur dan bunker di Greenland mencoba menghubungi bunker terdekat. Mereka mengatakan bumi sudah aman dan bisa dibangun kembali. Pintu bunker pun dibuka kembali. Akhirnya mereka yang selamat bisa melihat dunia lagi, tapi sudah tidak sama seperti dulunya lagi. Terlihat burung yang berkicau di luar menandakan kehidupan sudah mulai membaik. Mereka pun berjalan keluar dari bunker.